Ada yang minta adik? Kami semua kami akan berinteraksi. Terus sudah berdoa tadi? Sudah, Pak. Siapa yang berdoa tadi? Belum, saya sudah memutus tadi. Sudah tadi. Kenapa saya terima? Terima kasih Bang Ane Ya Pak. untuk menjadi anakku. Tuhan. Mana spidolnya? Iya, Pak. Untuk ke depan ya, kalau guru sudah ada di depan ruangan, harus spidol dan hapus sudah sedia di atas meja. Baik, materi hari ini yang kita dik yaitu mata pelajaran IPS tentang interaksi sosial. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama sebentar peserta didik bisa baca Bapak? Bisa Pak. Coba tujuan pembelajaran kita hari ini apa Bapak? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi Pak. Oke, terus yang kedua Minta bahasa. ini tujuan pembelajaran kita. Yang kedua coba baca dulu ya nih. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial. Oke, jadi yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian interaksi itu sendiri. Yang kedua menyebutkan apa saja jenis-jenis interaksi sosial. Baik, langsung saja. Sudah Pak. Itu Bang. Oke, tadi kita sudah sama-sama tadi terkait dengan tujuan pelajaran yang pertama, jadi menjelaskan pengertian. Bisa baca? Bisa. Bisa baca baik? Belum nih? Bisa Bisa, baca? bisa. Oke, kalau kecil kasih tahu apa mungkin bisa diperbesar. Kalau pas? Coba satu orang atau mana yang tidak Saya baca sih? Siapa yang tidak apa? Yang belum mengerti baca sih? Oh si Pak, si tidak tahu baca Pak. Oke, yang bisa baca siapa? Saya, Pak. Oke, saya minta semua Iso untuk membacakan pengertian interaksi sosial. Coba. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi baik antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Oke. Sudah dengar kan? Sudah. Jadi interaksi sosial ini tujuannya itu di mana dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentunya ada bekerja sama. Dan tidak mungkin Bapak kalau mau interaksi itu tanpa ada tanpa ada teman sebelahnya. Kan itu kategorinya itu dalam kita bilang sehari itu adalah orang gila. Dalam interaksi ini Bapak pastinya ada lawan bicara. Dan dia sudah menjelaskan di situ dia mengatakan bahwa baik antar individu maupun individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Berarti kita bisa menyimpulkan adik-adik bahwa dari pengertian di atas kita digolongkan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu antar individu atau individu. Dan di sini dia mengatakan bahwa proses interaksi yang terjadi ketika satu individu memberikan pengaruh atau rangsangan kepada individu yang lain. Contohnya itu sudah bisa adik-adik sendiri, yaitu seorang ibu sedang berbicara dengan anak. Siapa yang di sini pernah
diskusi atau berbicara baik kepada ibunya, ayah maupun kakaknya. Siapa yang pernah? Saya Pak. Oke. Semuanya ya Pak. Nah, itu adalah salah satu tindakan atau perilaku interaksi antara individu dengan individu. Pak, mau yang juga adik-adik, interaksi individu dengan individu hanya berlaku antara satu pihak dengan satu pihak, tidak lebih dari satu orang. Terus yang kedua yaitu berkaitan dengan interaksi individu dengan kelompok. Siapa yang tahu contoh dari interaksi, contoh kegiatan itu apa saja? Saya Pak. Kalau pengertiannya sudah mengatakan di situ bahwa interaksi individu dengan kelompok merupakan hubungan yang terjadi antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jangan ikuti contoh yang sudah pernah tuliskan di depan, tetapi coba adik-adik yang bisa mencari contoh lain selain contoh yang pernah sudah tuliskan. Siapa yang bisa? Nah, coba baca apa? Contoh lain. Nah, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dan kelompok, misalnya Pak dengan kami. Oke, ini sudah ya. Maksud saya tadi, cari contoh yang lain selain Pak yang tulis di depan ini kan sudah saya tulis di sini. Maksud Pak tadi, coba cari contoh yang lain selain apa yang Pak tuliskan. Coba apa Nurani? Seorang mengupaya sebuah gereja. Oke, tepuk tangan untuk Nurani. Itu adalah salah satu ini Pak. Itu salah satu contoh kegiatan interaksi individu dengan kelompok yang dimana seorang pastor atau seorang romo sedang berkhotbah di depan umatnya. Atau siapa yang jarang pergi ke misa hari Minggu? Bisa. Kan kita mungkin romo itu kan atau seorang pastor berkhotbah hanya memberikan kepada satu orang, tidak mungkin dong? Oke, kalian sudah paham ya? Terus yang ketiga di sini tadi yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Bisa baca, Bu Eca? Coba baca dia punya pengertiannya. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang berbeda untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok. Oke, jadi bisa mengerti ya bahwa dalam interaksi kelompok dengan kelompok ini teman-teman sama semua tujuan dari ketiga komponen dari interaksi ini. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara bekerja sama. Pak. Contohnya kalau saya bisa Pak, kita pertandingan bola antara kelas A dan kelas B Pak. Tentunya kalau kita mau menang itu dengan cara apa Pak? Main Pak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin masih ada yang bingung? Oke, sudah ngantuk? Ya. Coba mungkin kalian cepat. Siapa bisa? Kasih POV. Apa yang kita jelaskan dari ketiga komponen interaksi sosial dari individu, ada kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok, yaitu ini contoh gambarnya. Bapak, ini menunjukkan contoh interaksi apa Bapak? Individu antara individu Pak. Oke, makanya saya menjelaskan tadi tidak lebih dari satu orang. Itu maksudnya satu individu dengan individu jumlahnya hanya dua orang. Terus yang kedua yaitu ini gambar contoh interaksi individu dengan kelompok. Seperti yang saya jelaskan dari di mana seorang guru sedang menjelaskan materi pada siswa. Terus menurut sisanya dosen tadi tidak semangat. Kira-kira tadi gambar yang kedua ini di manakah yang menunjukkan gambar seorang guru? Ini juga yang Bapak contoh tadi itulah permainan, tapi saya di sini ambil ini
yang di depan kelompok 1 dan tentukan siapa ketua kelompok dari setiap kelompok. Mengerti kok? Ya. Bisa lihat di punya soalnya. Silakan diskusi dengan teman-teman kelompok. Bapak, Bisa. Asal kelompok 1. Sudah. Belum Pak, sabar Pak, Oke. dulu Pak, ada yang tanya. Saya sudah mau apa? Minta saja. Sudah. Memaksa. Kelompok 2 sudah. Oke, baik, karena adik-adik sudah mengerjakan materinya dengan baik dan jujur, ini sangat menurut Pak sangat bangga karena kalian mengerjakan itu sangat bagus dengan tepat waktu juga. Baik, untuk singkat waktu saya minta kesediaan dari kelompok 1 untuk presentasikan tulisan mereka. Silakan ke depan. Yang pertama tentang interaksi individu dengan individu. Jadi contoh interaksi individu dengan individu. Halo Melka, apa kabar? Baik. Nah teman-teman, kelompok kami ini adalah salah satu contoh interaksi individu dengan individu. Kenapa? Karena hanya saya dan Ruca saja, tidak ada usi dengan Bapak. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Tapi mereka sudah memahami materi dengan baik apa yang sudah dijelaskan bersama pada hari ini. Bahwa interaksi individu dengan individu itu terjadi hanya satu orang dengan satu orang yang lain, tidak lebih dari itu. Atau ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Tadi kelompok 2 di sini berkaitan dengan interaksi individu dengan kelompok. kamu tidak ajak saya kemarin. Kamu beli buku, beli pensil, poin, tidak ada. Tapi saya punya, belum beli besok kita pergi beli lagi ya. Teman saya. Saya tunggu di rumah besok ya. Jadi teman-teman, itu adalah contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Sekian saja presentasi dari kami. Kami kembalikan ke Pak. Oke, kita untuk kelompok 2 dulu. Jadi saya sangat merasa bangga dengan adik-adik semua yang dimana pada proses kegiatan belajar hari ini kalian semua bisa melakukannya dan bisa mengerjakannya dengan baik. Harapan dari Pak, materi yang sudah dijelaskan hari ini harus dibelajar kembali. Kalau bapak saya dan malu lakukan ini kok, karena apa deh untuk kalian semua. Terus inti dari pembelajaran hari ini teman-teman, dalam kehidupan kita itu tentunya tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dan juga tentunya minta bantuan kepada orang lain itu dengan menggunakan kosakata atau bicara dengan baik. Tidak mungkin kita minta bantuan kepada orang lain dengan secara paksa atau menggunakan kata-kata kasar. Ya, tentunya dalam interaksi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, itu saja materi kita pada hari ini. Minta maaf kalau ada kesalahan penjelasan maupun untuk berkata untuk menjelaskan kepada kalian semua. Itu saya minta maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta kesediaan dari satu peserta ini untuk